بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, memberikan kepada kita nikmat sunnah, dapat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan. Dan yang tidak lupa juga nikmat yang besar adalah nikmat al-himmah, ya, itu semangat untuk menuntut ilmu, ya. Jadi orang yang bersemangat, sebagaimana kata para ulama, fa inna himmatas sadiq la tashibu. Sesungguhnya himmah orang yang semangat, orang yang sungguh-sungguh, yang jujur di dalam ibadahnya kepada Allah, benar-benar dia itu ibadah untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Semangat orang seperti ini nggak akan pernah menua, tidak akan pernah luntur, ya. Meskipun banyak rintangan yang dia hadapi, ya, meskipun badannya sudah tua, rambutnya sudah beruban, tapi kalau dia jujur dalam ibadah kepada Allah, memang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka semangatnya tidak akan luntur. Meskipun badan sudah tua, meskipun banyak yang merintanginya. Ya, termasuk pada hari ini meskipun turun hujan, tapi kalau kita benar-benar ibadah, datang ke sini untuk apa? Ibadah kepada Allah, ikhlas, mendapatkan pahala dari Allah, maka enggak akan luntur. Semangat itu cuma gara-gara hujan, ya Pak ya. Alhamdulillah masih hujan banyu, belum hujan batu, ya. Nauzubillah, jangan sampai, ya, seperti umat-umat terdahulu. Nah, diazab dengan hujan batu dan semisalnya. Nah, orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu itu nggak akan pernah luntur semangatnya hanya gara-gara hujan. Tambah zaman sekarang ini Pak, kalau hujan kita sudah bisa cuma beli apa namanya, jas hujan, ya. Alhamdulillah, jas hujan tidak mahal, jas hujan tidak mahal. Jadi tidak ada harusnya sesuatu yang menghalangi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, ikhwan fillah, bapak-bapak dan saudara seiman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah, ya, karangan Al-Imam Syaukani. Yang kemarin sebelumnya kita telah masuk dalam kitabus shalah, ya, tentang masalah fikih salat. Dan pembahasan pertama yang dibahas oleh beliau adalah tentang apa? Waktu salat. Sudah kita jelaskan waktu salat, ya. Untuk murojaah kita ulangi lagi. Dimulai dari salat zuhur. Salat zuhur awalnya kapan, Pak? Tergelincirnya matahari ke arah barat, ya, dari tengah-tengah langit, kemudian dia agak condong ke arah barat. Itu namanya zawal, bahasa Arabnya waktu zawal. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur, ya, ini masuk waktu zuhur. Akhirnya kapan? Ketika bayangan sama dengan benda aslinya, ketika satu bayangan sama dengan benda aslinya, ya, ini habis waktu zuhur. Dan ini langsung masuk awal waktu asar, ya, langsung masuk awal waktu asar. Adapun akhir waktu asar sudah kita jelaskan, pendapat yang lebih tepat waktu asar, di akhir waktu asar itu dibagi menjadi 3.
Ada waktul ikhtiar, ada waktul jawaz, dan ada waktul darurah. Waktul ikhtiar itu yang afdal, jangan sampai diakhirkan ketika matahari atau ketika bayangan itu 2 kali dari benda aslinya. Ya, jadi kalau mau waktu yang masih aman, afdal, tidak masalah diundurkan meskipun tanpa sebab, dan ini termasuk afdal, itu maksimal diundur sampai bayangan itu 2 kali dari benda aslinya. Ya, tapi diakhirkan sedikit lagi boleh nggak? Masih boleh, cuma menyelisih afdal. Kapan batasannya? Ini waktu jawaz namanya, boleh. Kapan? Ketika ketika matahari sudah nguning. Nah, itu sudah selesai. Jadi jangan sampai kalau sudah nguning itu nggak boleh lagi sholat asar. Ya, ya sudah nggak boleh lagi. Maksudnya ketika matahari masih terang itu masih boleh. Kalau sudah menguning, nah itu batasan jawaznya selesai. Tapi masih boleh diakhirkan bagi orang yang punya uzur. Bagi orang yang punya uzur, misalnya dia punya sakit, ya, atau uzur-uzur yang lainnya, tertidur baru bangun yang segitu misalnya, masih boleh. Kapan? Itu sebelum matahari terbenam, dia dapat 1 rakaat. Sebelum matahari terbenam, dia dapat 1 rakaat. Ini boleh bagi orang yang punya uzur. Yang nggak punya uzur nggak boleh. Tidak boleh diakhirkan, karena ini sholatnya kalau antum akhirkan sampai sebelum matahari terbenam, itu sholatnya orang munafik. Ya, itu sholatnya orang munafik. Wallahu a'lam. Nah, ini untuk waktu asar. Adapun waktu maghrib, maka awalnya tatkala matahari sudah terbenam. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Ya, adapun batasan akhir dari waktu maghrib itu hilangnya cahaya merah itu, ya, megah merah, atau dinamakan dengan syafaq al-ahmar dalam bahasa Arabnya. Ya, hilang bias-bias cahaya merah di langit. Nah, itu selesai waktu maghrib, dan itu langsung masuk waktu isya. Ya, dan akhir dari waktu isya adalah pertengahan malam. Ini pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sudah kita bacakan juga perkataan beliau, wa man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Dan barang siapa yang tertidur, kata beliau, atau terlupa dari satu salat, maka waktunya adalah ketika dia ingat dan ketika dia bangun. Itu waktunya. Dan sudah kita jelaskan tidak boleh diakhirkan. Misal, ya, antum tertidur salat subuh, ya, pernah atau sering? Sering. Tidak pernah, alhamdulillah kalau tidak pernah, ya. Kalau pernah manusiawi, Rasulullah saja pernah, cuma nggak sering, ya. Kalau kita ini kadang-kadang sering, ini jadi masalah. Nah, misalnya telat bangun sholat subuh, ya, bangun sudah jam 7, matahari sudah terang jam 7, ya. Nah, ketika bangun kita wajib langsung qadha. Jangan diakhirkan, kan sudah terlanjur telat, jam 9 sekalian sholat, ya, tidak boleh. Ketika bangun harus langsung di qadha. Begitu juga kalau kita lupa, ya, ketika kita ingat langsung di qadha. Ketika kita ingat langsung dilaksanakan sholat tersebut. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau lupa, maka hendaklah dia menggantinya, membayarnya dan mengqadha'nya ketika dia teringat, ya, atau bangun kalau dia tidur. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang harus kita ketahui. Nah, kita lanjutkan, ya, membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani ini. Beliau mengatakan masih tentang masalah waktu, ya. Beliau mengatakan, wa man kana ma'dzuran wa adraka rak'atan faqad adrakaha. Barang siapa yang memiliki uzur, barang siapa yang memiliki uzur, sekali lagi termasuk tadi tidur, ya, atau lupa, atau uzur di antara uzur kata ulama perang, yang mana kita nggak mungkin sholat, meskipun sholat khauf nggak bisa, Ustaz. Ya, nggak bisa sholat khauf. Apa sholat khauf? Sholat khauf itu sholat ketika dalam keadaan takut genting. Nanti insya Allah, nggak tahu ada atau tidak, ya, lupa. Biasanya di kita fikih itu ada penjelasan tentang sifat sholat khauf. Nah, tapi ini benar-benar keadaan genting, perang berkecamuk, nggak bisa sholat. Ya, akhirnya diundur. Ya, akhirnya nggak bisa sholat pada waktunya. Apa kata beliau? Wa adraka rak'atan faqad adrakaha. Dia dapat 1 rakaat sebelum waktu habis. Dia dapat satu rakaat sebelum waktu habis. Ya,
Misal dia belum sholat asar, ya sampai waktu maghrib jam 6 berapa? Jam 6 lewat 4 misalnya, ya jam 6 lewat 4, ya sampai jam 6 lewat 2 belum sholat asar dia. Kenapa tadi? Karena perang berkecamuk. Ya, kemudian setelah 6 lewat 2 dia bisa sholatlah. Baru dapat 1 rakaat azan maghrib. Kata beliau, faqad adrakaha, maka dia telah mendapatkan sholat tersebut. Kenapa? Karena uzur. Ya, karena uzur ini diperbolehkan. Adapun tanpa uzur maka enggak boleh. Hukumnya terlarang mengakhirkan, ya, tanpa uzur. Tapi sah enggak sholatnya? Sah. Karena ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man adraka rak'atan minal asr qabla ghurubi syams faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapatkan dapat salatnya, ya. Kalau cuma bedanya kalau ada uzur dia enggak berdosa. Tapi kalau tidak ada uzur maka dia berdosa mengakhirkan. Ya, ini bedanya. Nah, begitu pula salat-salat yang lainnya. Intinya, kalau ada uzur, kata beliau, uzur apapun memang syar'i uzurnya, bukan uzur-uzuran, ya. Memang benar-benar uzur syar'i, memang mendesak, enggak akan bisa ditinggalkan keadaannya. Ya, kemudian sebelum waktu habis dia dapat 1 rakaat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Dan tidak ada dosa baginya karena dia ada uzur. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wat tauqitu wajibun. Dan tauqit itu waktu, maksudnya salat pada waktunya, tepat pada waktunya itu wajib, hukumnya wajib. Dan ini sudah kita ketahui bersama. Dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, surat An-Nisa surat keempat ayat 103, Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukminin ada batasan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita salat di luar dari waktu yang ditentukan. Nah, sudah kita jelaskan ada awal, ada akhir. Nah, dari awal dan akhir ini di waktu mana saja antum salat sah, Pak. Boleh, ya. Asal jangan sebelum waktu awal atau setelah waktu akhir, enggak sah. Ya, salat zuhur jam 11 sah atau tidak? Tidak sah. Begitu pula salat zuhur jam 4 sore. Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, tanpa uzur. Sekali lagi, kalau uzur seperti tidur, kelupaan, itu masalah yang sudah kita bahas, ya. Tapi kalau enggak ada uzur, maka jelas salatnya enggak sah. Maka dia katakan, dan salat pada waktunya itu wajib. Tidak boleh salat di luar waktu, ya. Bahkan dosa besar. Para ulama mengatakan salat di luar waktu itu dosa besar, ya. Tanpa ada alasan yang benar itu dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Jangan stop sampai sini, ya. Ada sambungannya. Celakalah orang-orang yang salat. Maksudnya apa? Yang mereka mengakhirkan salat mereka. Lalai dari salat, kata para ulama. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, kata para ulama tafsir, orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang mengakhirkan salatnya dari waktu yang telah ditetapkan. Salat di luar waktu. Ya. Nah, ini orang-orang yang diancam dengan wailun. Wailun itu artinya apa, Pak? Kebinasaan, kehancuran, celaka. Ya, ini makna wail. Allahu alam. Jadi dosa besar. Salat di luar waktu itu dosa besar tanpa ada uzur syar'i. Allahu alam. Adapun kalau ada uzur maka diperbolehkan, ya. Di antara uzur tidur, lupa, ya, Nah, di antara uzur juga adalah sakit misalnya, ya. Sehingga kita boleh untuk jamak, atau safar sehingga kita boleh untuk jamak. Karena apa, Pak? Karena kalau kita menjamak itu pasti ada salah satu salat yang kita kerjakan di luar waktunya, betul atau tidak? Namanya jamak itu kan berarti ada salah satu salat yang kita kerjakan di luar waktunya, ya. Contoh kita jamak takhir, ya, salat zuhur kita kerjakan di waktu asar. Boleh enggak jamak seperti itu? Boleh, asal ada uzur. Contoh uzur adalah safar. Ya, makanya beliau lanjutkan, kata beliau di sini, wal jam'u li uzrin jaizun. Nah, lanjutan dari perkataan beliau, dan menjamak dua salat di satu waktu itu diperbolehkan kalau ada uzur. Sekali lagi, seperti safar, uzur itu alasan, ya, sebab.
Safar, kemudian apa? Sakit, ya, kemudian juga hujan. Di antara sebab boleh kita menjamak itu adalah safar, sakit ataupun hujan. Boleh kita menjamak, ya, diperbolehkan. Sekali lagi, asal ada alasan yang tepat, ya, alasan yang tepat. Safar ini jelas diperbolehkan kita menjamak kalau kita sedang melakukan perjalanan, ya. Dan para ulama berbeda pendapat, batasan minimal orang dikatakan safar. Pendapat yang lebih rajih, pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwasannya batasan orang dikatakan safar itu kurang lebih 80 km. 80 km. Kalau jaraknya 80 km, insya Allah sudah dianggap safar, sudah boleh untuk menjamak. Ya, dijamak ada yang boleh dijamak hanya salat atau 4 salat. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ingat pasangannya, Pak, ya. Jangan salah pasangan, selingkuh namanya, ya. Tidak boleh asar dengan maghrib, nggak boleh asar sama maghrib, ya, tidak diperbolehkan. Jadi zuhur dan asar, maghrib dan isya. Isya sama subuh nggak boleh. Ya, jadi subuh itu nggak boleh dijamak, ya, dengan sholat yang lainnya. Allahu alam. Dan boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir. Silakan dipilih sesuai dengan kemaslahatan dan mana yang kita lihat paling mudah dengan keadaan kita, ya. Jadi safar boleh. Begitu pula kalau sakit, ya. Kalau orang sakit sangat berat kalau dia mau sholat tepat pada waktunya, sholat zuhur nanti baru istirahat sebentar, sudah azan sholat asar, dia berat, maka langsung jamak. Cuma tidak boleh diqosor. Sekali lagi, bedakan antara jamak dengan qosor. Jamak itu apa, Pak? Menggabungkan dua sholat pada satu waktu. Ingat, ya, jangan salah, jamak. Adapun qosor, meringkas sholat, ya, meringkas sholat. Yang 4 menjadi 2, yang 3 jadi 1,5. Nah, 3 nggak bisa disingkat, nggak bisa diringkas, ya. Maghrib tetap di 3, tidak boleh menjadi 2, apalagi 1,5, ya. Karena pengalaman pribadi, Pak, ketika pernah umroh, ya, karena umrohnya ikut travel yang bukan sunnah waktu itu. Cuma jemaah yang kita bawa dari sini kita yang ngatur. Nah, cuma ketika jemaah yang umum karena nasional, nah, ada mutawifnya mengatakan sebagian ulama membolehkan mengqosor sholat maghrib. Ya, ana mau ketawa takut dia sakit hati. Ya, cuma gimana? Kadang-kadang susah juga kita. Katanya ada ulama yang mengatakan boleh, padahal sepakat ulama tidak boleh. Tidak ada khilaf, tidak ada pendapat ulama yang mengatakan sholat maghrib boleh diqosor, nggak ada. Ya, maghrib nggak. Yang boleh diqosor hanya 4 rakaat saja, dijadikan 2, ya. Nah, kalau kita safar boleh jamak, boleh qosor. Kalau sakit boleh jamak saja, qosor nggak boleh. Jadi kalau kita sakit nggak masalah, kita sholat zuhur langsung sholat asar, cuma 4, nggak boleh 2. Baik. Nah, begitu pula maghrib dengan isya boleh dijamak ketika kita sakit. Wallahu alam. Dan di antara sebab boleh menjamak juga adalah ketika turun hujan. Nah, ulama berbeda pendapat, turun hujan ini apakah boleh jamak secara mutlak dalam artian boleh jamak zuhur, asar, maghrib dan isya, atau hanya boleh jamak maghrib isya saja, zuhur asar nggak boleh. Khilaf para ulama, ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh jamak ketika hujan, zuhur, asar, maghrib dan isya. Zuhur boleh dijamak dengan asar, maghrib boleh dijamak dengan isya. Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik mazhab Maliki mengatakan yang boleh dijamak ketika turun hujan hanya maghrib dan isya. Adapun zuhur dan asar enggak boleh. Dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat itu pendapat Imam Malik. Ya, menjamak ketika hujan itu hanya boleh pada salat maghrib dan isya. Ustaz, kita sholat zuhur turun hujan deras, boleh nggak dijamak dengan asar? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil dan tidak ada, ya, athar amalan dari para ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in, tidak ada. Adapun maghrib dan isya kita katakan boleh. Kenapa? Karena ada dalil. Itu yang diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in, para ulama besar di kalangan tabi'in, tanpa ada pengingkaran dari ulama-ulama pada waktu itu. Jadi boleh maghrib dan isya. Adapun zuhur asar tidak diperbolehkan. Kok dibedakan saja? Kenapa? Ya, karena memang masyaqqah, kesulitan yang didapatkan ketika sholat maghrib dan isya ketika turun hujan itu tentunya lebih besar, ya, dibandingkan apa? Masyaqqah ketika zuhur dan asar. Ini yang pertama.
Yang alasan kedua, kenapa? Karena jeda antara zuhur asar itu panjang. Kalaupun kita selesai sholat zuhur, ya kan? Itu kemungkinan hujan berhenti dan kita bisa pulang, nanti bisa istirahat dulu bahkan. Ya, asar baru bisa datang lagi. Tapi kalau maghrib itu jedanya sedikit, Pak. Kalau seandainya nggak boleh jamak, ya, baru selesai hujan misalnya, kita balik. Kadang-kadang turun hujan lagi. Nah, untuk sholat jemaah jadi susah, maka diperbolehkan untuk dijamak. Ya, jadi yang boleh dijamak ketika turun hujan hanya maghrib dan isya saja. Wallahu alam. Dan jamaknya cuma jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Ya, jamaknya boleh takdim saja di awal waktu, bukan yang di waktu sholat yang kedua. Wallahu alam. Nah, kita lanjutkan. Nabi mengatakan wal mutayammimu wa naqisus salati awit taharati yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Dan orang yang bertayamum, ya, karena dia sakit atau dia tidak bisa menggunakan air atau memang tidak ada air, ya, akhirnya dia bertayamum. Wa naqisus shalah, dan orang yang kurang dalam melaksanakan salat. Maksudnya dia tidak melakukan beberapa rukun salat, misalnya dia nggak bisa berdiri karena sakit, duduk. Itu namanya naqisus shalah, orang yang salatnya kurang sempurna, ya. Atau dia tidak bisa ruku dan sujud secara sempurna, ya, tadi karena sakit misalnya, ya. Awit toharo, atau orang yang kurang dalam toharohnya, bersucinya, ya. Dia tidak bertayamum karena lukanya cuma sedikit, ya, lukanya cuma di telapak tangan saja. Tetap berwudu, cuma yang luka dihindari dari terkena air. Ini namanya naqisut toharo, yang kurang dalam wudunya, enggak sempurna wudunya, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, yusalluna ka ghairi, mereka harus sholat seperti orang lainnya. Apa maksudnya? Tidak boleh dia akhirkan sholatnya. Karena mungkin sebagian kita ada beranggapan, Ustaz, saya ini kan sedang sakit, Ustaz, ya, nanti sholatnya diakhirkan saja sampai sembuh. Enggak boleh, tidak boleh, harus pada waktu itu sholat, ya. Jadi kewajiban yang paling wajib ini, diantara hal yang harus kita ketahui bersama, kewajiban sholat, ya Pak, ya, yang paling wajib itu adalah masalah waktu. Ini harus kita catat baik-baik, ingat baik-baik. Dari sekian banyak syarat sah sholat, rukun dan kewajiban sholat, yang paling wajib itu adalah masalah waktu, ya. Karena untuk menjaga waktu sholat, Allah turunkan syariat tayamum, ya. Sebelum ada tayamum, kalau orang nggak dapat air gimana? Nunggu sampai air ketemu, akhirnya sholatnya di luar waktu. Nah, untuk menjaga agar orang jangan sampai sholat di luar waktu, Allah kasih syariat tayamum. Gak ada air, tayamum, pokoknya sholat di waktunya, jangan sampai di luar waktu. Karena menjaga waktu juga, Allah syariatkan sholat khauf ketika perang. Dulu waktu perang Khandaq di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, perang Ahzab atau perang Khandaq di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu saking berkecamuknya perang, Rasulullah belum sholat zuhur, belum sholat asar, hampir terbenam matahari. Kenapa? Karena orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin untuk sholat sudah di luar waktunya, ya. Itu belum ada syariat sholat khauf, ya. Nah, sampai akhirnya untuk menjaga jangan sampai ini terjadi lagi, sholat di luar waktu, Allah syariatkan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat yang dimudahkan kita. Yang 4 boleh jadi 2, ya. Kemudian gerak-gerakannya pun, ya, sesuai kemampuan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farukbanan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian takut, maka sholatlah dalam keadaan perang, ya, salatlah dalam keadaan berdiri, farijalan aw rukbana. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka salatlah dengan dalam keadaan berjalan atau mengendarai kendaraan kalian. Jadi boleh salat khauf itu, boleh kita salat sampai jalan sambil kita naik kendaraan. Itu salat khauf. Gunanya apa? Untuk menjaga jangan sampai diakhirkan.
Ya, jadi benar-benar tidak diperbolehkan mengakhirkan sholat. Jadi ini kewajiban yang paling wajib itu masalah waktu. Jadi jangan macam-macam, jangan main-main dengan masalah waktu sholat. Ya, Pak ya. Benar-benar harus dijaga waktu sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi nggak boleh diakhirkan kata beliau hanya gara-gara sakit atau gara-gara kecuali jamak tadi ya, jamak tadi. Nah, adapun alasan-alasan yang tidak diperbolehkan secara syar'i itu tidak ada alasan, maka nggak boleh mengakhirkan sholat. Seperti orang yang tayamum tadi atau orang yang tidak sempurna sholat dan wudunya, itu tetap dia sholat pada waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi wa awqatul karaha ba'dal fajri hatta tartafi'a syamsu wa inda zawali wa ba'dal asri hatta taghrub. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang waktu yang dimakruhkan, waktu yang terlarang. Ya, waktu yang terlarang kita untuk melakukan salat itu ada 3, secara global ada 3, Pak ya. Ya, kata beliau yang pertama adalah setelah salat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari sudah agak meninggi. Sampai masuk waktu duha. Ya, ba'da subuh sampai masuk waktu duha. Bukan terbitnya matahari, bukan. Tapi benar-benar dia agak meninggi. Para ulama mengatakan qida rumhin, seukuran tombak. Ya, kalau pakai waktu kurang lebih 20 menitan dari waktu terbit matahari. Ya, kurang lebih 20 menitan dari waktu terbit. Misalnya terbit matahari jam 6, terbitnya jam 6. Ya, kurang lebih 6.20 baru masuk waktu duha. Nah, inilah waktu kita boleh sholat sunnah. Ya, adapun sebelum matahari keadaan seperti ini maka kita dilarang. Ini waktu yang pertama. Dari ba'da subuh sampai matahari agak meninggi. Itu awal waktu duha. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, waktu yang kita dilarang sholat adalah ketika sesaat sebelum waktu zuhur. Sesaat sebelum sholat zuhur. Sebelum matahari tergelincir condong ke arah barat. Ya. Nah, kalau sudah masuk waktu zuhur itu sholat sunnah. Boleh. Sebelum waktu itu, nah ini yang tidak diperbolehkan. Bahasanya inda qa'imiz zahirah, kata Rasulullah dalam hadis itu, ketika matahari tepat di atas kepala kita. Ya, sebelum dia tergelincir ke arah barat. Ini waktu yang terlarang. Ini waktunya singkat sekali, Pak ya. Tidak lama. Nah, kemudian yang ketiga, waktu yang terlarang wa ba'dal asri hatta taghrub, dan selesai salat asar sampai matahari terbenam. Selesai sholat asar sampai matahari terbenam. Ini juga waktu yang terlarang. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu ini. Sebagian ulama mengatakan seluruh sholat sunnah tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu ini. Ya, makanya nggak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Betul atau tidak? Nggak ada. Kenapa? Karena memang dilarang sholat ba'da subuh dan ba'da asar. Nggak ada ba'diyah subuh, nggak ada ba'diyah asar. Yang ada ba'diyah itu zuhur, maghrib dan isya saja. Ya. Kalau qabliyah subuh ada nggak? Ada. Asar ada, cuma tidak muakkad, tidak ditekankan. Ya, tapi ada. Tapi ba'da nggak ada. Nah, makanya para ulama mengatakan berarti nggak boleh sholat sunnah secara umum seluruhnya. Berarti termasuk kalau kita masuk masjid ba'da asar gimana? Nggak boleh. Duduk, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari pendapat para ulama adalah yang dimaksud dengan salat yang dilarang dikerjakan pada waktu-waktu ini adalah salat sunnah mutlak saja. Salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang dia zawatul asbab itu apa? Yang memiliki sebab, maka boleh dikerjakan. Contoh salat yang memiliki sebab, tahiyatul masjid. Kenapa? Sebabnya karena kita masuk masjid. Contoh lagi adalah salat sunnah wudu. Boleh nggak ba'da asar? Boleh, kata pendapat yang kedua ini. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya karena kita berwudu. Ya? Atau qadha, mengqadha salat sunnah, ya. Misalnya kita belum qabliyah subuh, belum sholat qabliyah subuh, datang ke masjid sudah qomat, belum sempat qabliyah
subuh. Selesai sholat subuh kita mau mengqadha sholat qabliyah subuh, ba'da subuh, boleh atau tidak? Boleh. Ya, dengan syarat kita ini orang yang memang rutin mengerjakan qabliyah subuh. Tapi kalau antum nggak rutin, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau rutinnya qadha, maka akan berubah jadi ba'diyah subuh nantinya. Ya, berbeda dengan orang yang rutinnya qabliyah subuh, kadang-kadang nggak sempat sholat. Nah, itu boleh diqadha ba'da subuh, ya. Ini pendapat yang kedua. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat pendapat yang kedua, Pak, ya. Jadi yang dilarang ketika waktu-waktu ini adalah yang sholat mutlak saja. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka insyaallah diperbolehkan. Wallahu alam bissawab. Adapun dalil-dalilnya banyak, ya. Dalil-dalil tentang dilarangnya kita sholat ini 3 waktu tadi itu banyak. Bisa dilihat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, atau mau lebih ringkas bisa dilihat di kitab Umdatul Ahkam, ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan salat ba'da subuh, ya, ba'da asar, dan ketika matahari sebelum masuk waktu zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pembahasan tentang masalah waktu salat yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kita lanjut penjelasan berikutnya, ya. Pembahasan berikutnya beliau mengatakan di sini babul adzan. Pembahasan berikutnya adalah tentang adzan, ya. Nah, masalah adzan ini ya berkaitan dengan masalah waktu salat dan dengan salat itu sendiri. Makanya para ulama biasanya dalam kitab-kitab fikih mereka, setelah mereka menjelaskan masalah waktu, nah, biasanya mereka langsung menjelaskan tentang masalah adzan, ya. Karena cara kita untuk menandakan waktu sholat sudah masuk adalah dengan cara adzan, ya. Dan adzan ini pensyariatannya unik, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adzan ini melalui mimpinya salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat, mimpinya salah seorang sahabat. Ana lupa siapa, Abdullah bin Zaid atau Abi Mahdzurah, ya, Allah lupa. Salah seorang sahabat, ya, yang mimpi, ya, mimpi. Akhirnya dalam mimpinya itu dia itu diajarkan oleh seseorang tentang masalah adzan. Nah, mimpinya ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, iya benar, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Memilih adzan menjadi cara untuk memanggil orang, menandai bahwasanya waktu salat sudah masuk, ya. Karena sebelum disyariatkannya adzan itu, ya, Rasulullah musyawarah dengan sahabat kira-kira mau pakai apa cara menandakan. Ada usulan pakai lonceng seperti loncengnya orang Nasrani, ada usulan pakai apa? Trompet seperti trompetnya orang Yahudi, tapi Allah tidak mau, Allah enggan, ya. Allah pilih cara yang terbaik. Subhanallah, cara menentukan waktu sholatnya aja dengan zikir, Pak. Karena azan itu adalah zikir, ya. Dari awalnya sampai akhir azan itu zikir, bahkan zikir yang mengandung makna tauhid kepada Allah. Ya, dari awal Allahu Akbar, pengagungan kepada Allah. Ya, ada asyhadu an la ilaha illallahnya tauhid kepada Allah. Ya, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya, itu juga termasuk mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai akhir berisi zikir kepada Allah dan lafaz-lafaz tauhid kepada Allah. Nah, maka dipilihlah adzan yang menjadi cara untuk memanggil orang atau memberitahu orang agar waktu salat sudah masuk. Dan adzan, kata-kata adzan itu adzana yu'adzinu, ya, ta'dzin wa adzan itu maknanya adalah i'lam. I'lam yaitu kabar, memberitahukan, mengabarkan dan memberitahukan. Jadi makna adzan itu adalah ya kita mengabarkan dan memberitahukan kepada orang tentang masuknya waktu salat. Itu makna adzan secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, maka adzan itu adalah ibadah yang ma'ruf yang kita ketahui bersama. Ya, ibadah yang ma'ruf yang kita ketahui bersama. Naam. Langsung kita baca penjelasan beliau di sini. Beliau mengatakan, yushra'u li ahli kulli baladin an yattakhidhu muadzinan. Disyariatkan
ya bagi setiap penduduk satu negeri untuk mengangkat seorang muadzin. Ya, mengangkat seorang muadzin. Ya kalau kita sini setiap masjid ya, setiap masjid itu diharuskan ada muadzin. Ya, disyariatkan kita untuk menjadikan seorang itu sebagai muadzin. Boleh satu orang, boleh dua orang, nggak masalah. Boleh tiga nggak? Boleh. Ya, asal mereka itu paham dengan waktu sholat. Ya, diperbolehkan. Di zaman Rasulullah, muadzin Rasulullah ada berapa? Ada dua. Ya, Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum sahabat yang buta. Ya, dia muadzin. Ya, tentunya dikabarkan karena orang buta kan nggak paham waktu sholat. Dia dikasih tahu dia sholat. Ya, nah, dua boleh atau tiga boleh. Jadi diangkat beberapa orang untuk menjadi muadzin. Satu orang juga tidak masalah, diperbolehkan. Intinya ada yang adzan, ya, disyariatkan. Nah, sekarang yang jadi masalah disyariatkan di sini apa maknanya? Yang jelas ulama sepakat adzan itu disyariatkan, sepakat ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan adzan itu bid'ah, nggak ada. Ya, orang yang mengatakan adzan bid'ah dialah bid'ahnya. Ya, adzan itu jelas disyariatkan. Ya, adzan itu jelas disyariatkannya. Cuma apa makna disyariatkan? Maksudnya apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Malik. Ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat dari Imam Malik. Mereka berpendapat azan itu hukumnya sunnah. Azan itu hukumnya sunnah. Ini pendapat pertama. Pendapat siapa tadi? Imam Hanafi, kemudian Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Sunnah kata mereka. Ya. Nah, kenapa? Karena sudah di luar dari sholat. Ya, yang wajib itu sholatnya. Adapun azan itu sunnah saja karena sebagai kabar saja untuk memberitahukan orang. Ya. Jadi tidak sampai wajib kata mereka. Nah, pendapat kedua, ini pendapat Imam Ahmad, mazhab Hambali, dan riwayat yang kedua dari Imam Malik. Ya, riwayat yang kedua dari Imam Malik. Dan ini juga pendapat mazhab Zahiriyah. Ya, dan para ulama yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya azan itu hukumnya wajib. Ya, azan itu hukumnya wajib. Jelas maksud wajib di sini adalah wajib fardu ain atau fardu kifayah? Azan itu fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah jelas ya, nggak mungkin ain. Kalau fardu ain berarti antum semua harus azan ya. Fardu kifayah, satu orang diangkat jadi muadzin, cukup ya. Jelas maksud wajib di sini adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Ada yang azan ya. Dan yang azan ketika waktu azan cukup satu saja. Ustaz, muadzin kita ada dua, Ustaz. Langsung azan sekali dua? Enggak, maksudnya bergiliran ya. Satunya azan di waktu zuhur, asar, dan maghrib. Satunya misalnya subuh dengan isya. Bukan berarti tidak ada dua orang muadzin, dua sekaligus langsung azan. Enggak. Nah, itu yang beda. Ya, azan langsung dua orang. Seperti di daerah mana? Di Jawa ya. Ada azan langsung berapa orang? 7 orang. Rame-rame ya. Jadi azan jama'i ya. Ya sama seperti zikir jama'i hukumnya bid'ah, ya tidak diperbolehkan. Ini muhdats, perkara yang baru, tidak pernah di zaman Rasulullah itu azan bareng-bareng ya, tidak ada. Allahu a'lam. Nah, jadi Allahu a'lam pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan bahwasanya azan itu hukumnya wajib. Ya, azan itu hukumnya wajib. Dalilnya adalah ya ada beberapa dalil ya. Yang paling jelas itu adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Malik ibnul Huwairits ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Nah, di sini Rasulullah katakan falyu'adzin. Ada sighatul amr. Ya, ada lafaz perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fi'il mudhari' dimasukkan lamul amr.
Yang paham, yang belajar nahwu paham. Ya, maksudnya ada perintah di situ. Ada perintah di situ, maka hukum asal perintah itu wajib. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amr lil wujub. Bahwasanya hukum asal perintah itu adalah wajib, ya, menunjukkan satu yang wajib. Wallahu alam. Ya, dan di antara dalil juga bahwasanya Rasulullah itu enggak pernah di zaman Rasul itu enggak pernah sholat tanpa adzan. Ya, rutin setiap mau sholat pasti ada adzan, selalu. Ya, di zaman Rasulullah seperti itu, kecuali ketika jamak. Ya, maka adzannya cuma sekali, tidak 2 kali. Kita mau jamak zuhur dan asar cuma sekali, waktu zuhurnya saja. Ketika mau sholat asarnya cukup qomat saja, tidak adzan lagi, ya. Nah, jadi muwadhabah, ya, terus menerus kontinuitas yang dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dalil juga. Kemudian di antara dalil juga bahwasanya adzan itu syiar Islam. Dan rata-rata syiar itu Pak ya, rata-rata syariat Islam yang berupa syiar itu adalah apa? Ya, yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Rata-rata syariat yang merupakan syiar dari agama itu hukumnya wajib. Kalau enggak wajib ain, wajib kifayah. Ya, salat Jumat itu syiar Islam, maka wajib. Ya, salat Idul Adha dengan Idul Fitri itu syiar, maka dia wajib, fardu kifayah. Pendapat yang lebih kuat fardu kifayah, salat Idul Adha dan Idul Fitri, bukan sunnah ya, tapi fardu kifayah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan fardu ain. Nah, dan syiar-syiar yang lain termasuk adzan, karena dia merupakan syiar, maka dia wajib. Cuma wajibnya adalah wajib kifayah. Sekali lagi, wallahu alam bis-shawab. Nah, jadi pendapat yang rajih hukumnya wajib, ya Pak ya. Jadi maksud dari disyariatkan itu diwajibkan. Nah, kita lanjutkan kata beliau, yunadi bi alfazil adzanil masyru'. Ya, jadi kata beliau disyariatkan bagi penduduk satu negeri untuk mengangkat seorang muadzin yang dia mengumandangkan adzan dengan lafaz-lafaz adzan yang masyru', yang disyariatkan. Beliau mengatakan lafaz-lafaz adzan. Kenapa? Karena lafaz adzan itu tidak hanya satu. Ada beberapa lafaz yang di Indonesia ini adalah salah satunya saja, Pak. Cuma ada lafaz lain adzan, cuma memang jarang diamalkan. Ya, kebanyakan di belahan di negara-negara Islam sekarang adzan yang dipakai ya adzan yang seperti ada di negara kita ini. Ya. Tapi ada lafaz lain sebenarnya. Ada lafaz lain. Ya, di antara lafaz adzan adalah ada tambahan tarji', Pak, namanya itu. Ada tambahan tarji'. Tarji' itu apa? Ketika di lafaz 2 kalimat syahadatnya itu diulang. Ya. Jadi azanu Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, kemudian syahadat dengan suara yang kecil dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi dengan suara yang diangkat. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Jadi diulangi syahadatnya, itu ada. Ya, itu hadisnya juga sahih. Ya, cuma sekarang enggak tahu di negara mana diamalkan, ya. Boleh enggak kita mengamalkannya? Boleh, karena itu lafaz yang sahih. Sama seperti kita baca doa iftitah. Boleh kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Boleh kita subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh juga kita wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Boleh milih, ya. Nah, begitu pula azan boleh milih. Cuma yang jadi masalah, kalau seandainya kita mengumandangkan azan seperti itu bisa menimbulkan gejolak, fitnah, ya, kegaduhan, maka lebih baik tidak diamalkan, ya. Nanti antum nambah-nambah dikatakan orang, nah lihat Masjid Anwar itu, ya. Ya, dia katakan kita nambah-nambah, mereka juga nambah-nambah, padahal kita itu nambah sesuai syariatnya. Ya. Nah, wallahu alam bis-shawab. Dan ada lafaz yang ada 3 lafaz, ya. Tapi kita cukupkan dengan lafaz yang ma'ruf di negeri kita, insyaallah itu pun sudah sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula qomat, itu ada lafaz yang berbeda, ya, ada tambahan-tambahan. Nah, mana beliau mengatakan inda dukhuli waqtis shalah. Jadi mengumandangkan azan ketika masuk waktu salat. Ketika masuk waktu salat. Nah, ini diantara syarat azan, Pak ya.
Jadi di antara syarat azan itu sudah masuk waktu salat. Ini syarat yang pertama. Beliau hanya menyebutkan ini. Ya, tapi ada beberapa syarat lagi yang insyaallah kita tambahkan. Ya, beliau nggak sebutkan karena kitab ini kan dibuat untuk ringkasan ya. Nah, ada beberapa syarat azan yang harus dipenuhi sehingga azan kita menjadi sah. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, azannya nggak sah. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sholat, boleh nggak azan? Sholat azan zuhur jam 11. Digebuki masa tuh. Nah, tidak boleh. Tidak boleh azan sebelum masuk waktu, kecuali di sholat subuh. Kecuali sholat subuh, maka boleh azan sebelum masuk waktunya, azan yang pertama. Karena subuh ada dua azan. Ya, di zaman Rasulullah azan subuh itu azannya 2 kali. Ya, azan yang pertama sebelum masuk waktu, ya ketika fajar kadzib, kurang lebih 1/4 sampai setengah jam sebelum masuk waktu fajar shadiq ya. Nah, setelah itu baru azan yang kedua. Yang pernah umroh atau haji pasti tahu, di Saudi Arabia ini diamalkan, Pak. Di Haramain diamalkan. Ya, kalau azannya jam 5, kalau masuk waktu jam 5 biasanya setengah 5 sudah azan yang pertama. Kurang lebih setengah jaman azan itu. Ya, kalau di di Saudi itu kalau azan yang pertama antum siap-siaplah. Ya, siap-siaplah untuk berangkat ke Masjidil Haram ya, Haram Madani atau Haram Makki ya, di Masjid Nabawi. Karena kalau sudah telat, kalau di azan yang kedua, wah itu masjid sudah rame ya. Kalau kita ndak ya, qomat baru ndak rame juga sebenarnya. Sudah qomat nggak rame juga, cuma berapa sop ya. Nah, ya itulah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Karena mungkin memang juga masjid yang terlalu banyak di negeri kita ini. Ya, masjid yang terlalu banyak sehingga membuat jemaah itu seakan-akan sedikit. Ya, pertama itu sebabnya. Yang kedua memang ya jemaahnya banyak sholat di rumah. Banyak juga yang tidak sholat. Allahul musta'an. Jadi syarat yang pertama masuk waktu, kecuali subuh. Yang kedua syaratnya niat. Jadi seorang yang azan harus niat. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Setiap amal harus pakai niat. Dan azan merupakan amal ibadah. Jadi harus pakai niat. Kalau enggak niat azan, maka azannya tidak sah. Nah, niat dan niat dalam hati ya, enggak perlu diucapkan. Kemudian yang ketiga di antara syarat azan adalah ada'uhu bil arabiyyah, yaitu dikumandangkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Blide, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tak boleh. Ya, bahasa Palembang. Allah besar nian, Allah besar nian misalnya. Ya tidak boleh ya. Nanti antum dikira sesat. Nah, tidak boleh. Atau Allah maha besar, enggak boleh. Harus Allahu akbar. Ya. Nah, ulama berbeda pendapat apa harus Allahu akbar atau boleh diganti akbarnya dengan lafaz yang lain tapi maknanya sama. Misalnya diganti Allahu a'zam. A'zam itu artinya apa? Besar. Azim, azim itu artinya kan besar. Boleh enggak Allahu a'zam, Allahu a'zam? Ya, jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Ya, pendapat yang lebih kuat enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Harus Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, Allahu a'lam. Nah, jadi harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa lain. Ya. Gimana kalau satu penduduk itu enggak ada yang bisa bahasa Arab? Gimana? Enggak ada yang bisa bahasa Arab. Lisannya berat semua mengucapkan bahasa Arab. Dalam keadaan seperti ini kata para ulama, maka boleh pakai bahasa mereka. Kenapa? Karena darurat. Ya, cuma wajib bagi mereka untuk segera belajar azan. Karena mudah ya, tidak terlalu sulit insyaallah. Apalagi kita yang tinggal di negeri Islam itu pasti bisa azan ya. Anak-anak kecil aja bisa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian syarat yang keempat. Syarat yang keempat, azannya harus terhindar dari lahan. Lahan itu apa lahan? Lahan itu adalah lafaz-lafaz yang salah, yang merubah makna. Nah, jadi harus terhindar dari lafaz-lafaz yang salah yang bisa merubah
makna. Nah, di sini harus antum pahami. Jangan sampai salah. Di antara bentuk kesalahan yang merubah makna ketika mengucapkan Allahu Akbar, A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah, merubah makna. Kenapa? Kalau antum mengatakan Allahu Akbar, pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau dipanjangkan Allahu Akbar, artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Nah, ada tambahan apakahnya di situ. Merubah makna, hati-hati. Begitu pula dipanjangkan huruf hamzah di akbarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga merubah makna. Atau di huruf ba-nya, ini yang banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ba-nya dipanjangkan. Ini juga merubah makna. Hati-hati yang adzan, yang biasa adzan, ya. Jangan sampai merubah makna. Tayyib. Atau huruf shin diganti dengan sin. Ashadu alla ilaha illallah, ashadu alla. Ya, salah. Ha diganti dengan ha, salah. Hayya ala shalah jadi hayya ala shalah. Ya, ingat sekali lagi yang adzan untuk diperhatikan. Nah, ini siapa yang adzan ya? Harus benar-benar, jangan salah. Wallahu alam. Kita adzan dulu, masih ada beberapa syarat yang lain. Nah, silakan adzan dulu. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang syarat-syarat adzan tadi. Tadi sampai ada syarat yang keempat, ya. Nah, jadi hati-hati jangan sampai ada kesalahan yang merubah makna. Kalau sampai ada kesalahan yang merubah makna, maka adzannya tidak sah. Tidak sah, ya. Diulangi. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima dari syarat adzan adalah tartibu kalimatil adzan. Kalimat-kalimat adzan tersebut harus berurutan. Mulai dari takbir, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi harus berurutan. Ya, jadi harus berurutan. Tidak boleh mulai dari hayya 'alas shalah dulu. Ya, hayya 'alas shalah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru diputar-putar. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada perintah dan tuntunannya dari kami, maka dia mardud, tertolak, tidak sah berarti, ya. Nah, yang ke-6 ya, syarat yang terakhir, yang ke-6 adalah al-muwalat baina alfazil adzan, yaitu harus nyambung, tidak terjeda antara lafaz-lafaz kalimat-kalimat adzan tersebut. Ya, tidak boleh jeda yang panjang maksudnya. Kalau jeda cuma karena batuk, karena bersin saja nggak masalah, atau karena minum sedikit nggak masalah. Tapi jedahnya karena ngopi misalnya, ya sambil makan singkong nggak boleh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngopi dulu lah, salat ngopi ya. 5 menit baru nyambung. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak boleh. Tidak boleh. Tayyib, harus nyambung dia, berkesinambungan, mualat. Ya. Nah, tapi kalau cuma jedanya singkat tadi, cuma batuk saja ya, atau apa cuma ngomong sedikit sama orang misalnya, enggak masalah. Ya, dan ini juga ngobrol di tengah-tengah azan boleh enggak? Ada khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang rajih boleh kalau ada hajat, ya. Tapi kalau ngobrol nggak ada hajat ya tidak boleh. Tapi kalau ada hajat boleh, karena di zaman sahabat ada dalil, ada athar, ya sebagian sahabat pernah melakukan hal tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi harus nyambung ya, jangan sampai terjeda terlalu lama. Nah, kalau jedanya terlalu lama maka azannya tidak sah, harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau sedikit, tanggung ya, saya selesaikan di sini. Dia mengatakan wa yushra'u lis-sami' an yutabi'al muadzina, dan disyariatkan bagi orang yang dengar untuk menjawab muadzin. Ya, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah semisal dengan yang diucapkan oleh muadzin. Jadi disunahkan bagi kita untuk menjawab adzan dengan yang diucapkan oleh
muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita jawabnya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan hayya 'alas shalah atau la haula wala. Boleh kedua-duanya. Ya, boleh kedua-duanya. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam, dalam ucapan hayya 'alas shalah itu kita boleh menjawab dengan salah satu dari 3 hal. Boleh kita menjawab hayya 'alas shalah juga. Ya, kalau dia mengatakan hayya 'alas shalah, kita katakan hayya 'alas shalah. Dia katakan hayya 'alal falah, kita juga katakan yang sama. Berdasarkan sabda tadi, hadis Rasulullah tadi, apabila dengar azan, katakan sesuai dengan yang dikatakan oleh muadzin. Kedua, boleh kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sahih juga dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, sampai situ saja, jangan ditambahkan billahil aliyyil azim. Ini tambahan enggak ada riwayatnya, sampai billah ya, la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, boleh digabung. Hayya 'alas shalah, kita katakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh juga. Silakan milih. Yang mana saja dikerjakan sama-sama bagus dan baik insyaallah. Wallahu alam. Nah, kalau adzan subuh ada panggilan as-salatu khairun minan naum. Apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Sebagian ulama mengatakan kita jawabnya shadaqata wa barirta. Shadaqata wa barirta. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua kita jawabnya as-salatu khairun minan naum juga. Pendapat ketiga mengatakan jawabnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Pendapat yang lebih tepat wallahu alam pendapat kedua. Kita jawabnya as-salatu khairun minan naum. Adapun pendapat pertama tidak ada dalil. Pendapat yang ketiga dalilnya qiyas dengan hayya 'alas shalah. Ya, wallahu alam. Pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, summa tushra'ul iqamatu 'ala sifatil waridah. Dan kemudian disyariatkan juga iqamat ya. Dan qomat sama seperti adzan, hukumnya juga fardu kifayah. Ya, yang melakukan qomat adalah yang adzan. Ini hukum asalnya. Kecuali yang adzan ada uzur ke WC dia. Sudah, imam sudah datang, mau enggak mau yang lain ganti. Tapi kalau dia enggak, orang yang adzannya ada, maka yang lain jangan bersuara. Ini kadang-kadang sudah tahu bukan dia yang adzan, dia mau qomat. Akhirnya terjadi 3 orang qomat. Ya, sama-sama qomat. Jangan, hukum asalnya yang qomat adalah yang adzan. Paham? Kecuali yang adzan sedang uzur ke WC dan semisalnya, maka enggak masalah. Salah satu orang yang ada di masjid untuk menggantikan. Dan lafaz iqamat ma'ruf kita ketahui bersama. Pertanyaan berikutnya, apa pertanyaan ya tentang masalah adzan? Ketika tentang iqamat, tadi adzan, ketika kita dengar adzan kita jawab. Kalau iqamat jawab atau tidak? Ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan jawab. Sebagian lain mengatakan tidak jawab. Pendapat yang lebih kuat tidak jawab. Kenapa? Karena yang dijelaskan itu adalah adzan. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab. Adapun iqamat itu tidak perlu kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Batasan apa? Waktu hujan. Lafaz azan. Oh, lafaz azan ketika hujan. Iya, itu boleh ada tambahan. Tambahannya beraneka macam karena ada beberapa riwayat. Boleh kita katakan sallu fi buyutikum, boleh. Atau ala sallu fir rihal, boleh. Atau sallu fi rihalikum, boleh. Ya. Jadi terserah. Intinya maknanya sama. Salatlah di rumah kalian untuk yang ada di rumah. Kalau sudah di masjid, ya jangan balik ke rumah.
Ya, maksudnya yang ada di rumah kan, agar mereka sholat di rumah saja. Karena hujan ini uzur, kita tidak sholat jamaah boleh. Ketika turun hujan, kita yang di rumah boleh nggak sholat jamaah. Yang di masjid boleh untuk menjamak. Kalau maghrib dan isya, ya. Nah, jadi itu kapan kita mengucapkan lafaz ini? Nah, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat boleh kita milih. Boleh setelah lafaz hayya 'alas shalah. Ya. Jadi selesai hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru kita shallu fi buyutikum, boleh. Atau boleh setelah azan. Ya, selesai Allahu akbar, la ilaha illallah, shallu fi buyutikum, boleh. Atau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falahnya dihilangkan. Diganti dengan shallu fi buyutikum. Jadi Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sallu fi buyutikum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Semuanya boleh. Semuanya diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan, Romi. 2 kali azan? Salat Jumat. Iya, 2 kali azan atau azan yang ya 2 kali di salat Jumat. Kita lihat bentuknya gimana. Ya, ada azan 2 kali di waktu salat Jumat yang memang dipraktekkan oleh sebagian sahabat. Ada yang memang dibuat-buat oleh orang Indonesia. Made in Indonesia, buatan orang Indonesia, ya. Nah, kalau yang diamalkan sebagian sahabat itu yang diamalkan oleh Utsman bin Affan di zaman kekhilafahan beliau. Itu boleh azan 2 kali di waktu Jumat. Cuma azan yang pertama itu di luar waktu sebelum masuk waktu Jumat. Ya, kurang lebih setengah jam sebelum waktu Jumat. Kalau kita masuk waktu zuhur Jumatnya itu jam 12, maka azannya kurang lebih jam setengah 12. Nah, ini yang diamalkan di Haramain, di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, Ustaz, kami mau mengamalkan ini, silakan. Alhamdulillah, boleh. Ya, di sini diamalkan di Darussalam, di Pertamina. Ya, 15 atau 20 menit sebelum waktu sholat dia azan dulu. Ya, nggak tahu siapa yang ngasih sarannya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, betul, bagus, boleh insyaallah. Sunnahnya Utsman, dalilnya sabda Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan Utsman termasuk khulafa rasyidin. Kalau seperti ini azan 2 kalinya boleh, silakan berdalil dengan sunnah Utsman. Meskipun yang afdal tetap azan 1 kali. Kenapa? Karena itu praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wa khairu al-hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau seperti itu boleh insyaallah. Adapun yang tadi azan 2 kali buatan masyarakat Indonesia tadi, dua-duanya pada waktu, ya. Khatib naik mimbar, assalamualaikum. Belum ya? Belum naik mimbar dulu ya. Sudah masuk waktu jam 12, azan dulu ya kan? Setelah azan mereka salat sunnah qabliyah Jumat. Ini juga suatu hal tambah-tambahan lagi, enggak ada qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat tidak ada. Maksud qabliyah Jumat itu yang setelah azan masuk waktu azan, itu tidak ada. Ya. Di mereka azan waktu sudah jam 12 masuk waktu, mereka azan. Salat sunnah dulu. Selesai itu baru khatib naik mimbar. Salam baru azan yang kedua. Nah, ini yang tidak ada prakteknya di zaman sahabat. Ya. Yang seperti ini tidak diragukan dia termasuk bid'ah. Ya, tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tidak ada, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.